Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamal Setiawan dari kelas SI Sistem Informasi 75. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi. Menurut pengertian, pengembangan sistem informasi adalah suatu aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan atau opportunities yang timbul dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Pada pengembangan sistem informasi ini, sistem ini memperbaiki sistem yang sebelumnya atau mengganti sistem yang sudah ada dengan satu sistem yang baru. Mengapa hal itu dilakukan? Karena sistem sebelumnya memiliki masalah, tidak efisien atau lain sebagainya. Mengapa perlu adanya pengembangan sistem? Yang pertama itu adanya permasalahan problem yang timbul di sistem yang lama. Yang kedua itu untuk meraih kesempatan. Sini dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi efisien waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya berbagai strategi dan rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan dan peluang pasar, sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Yang ketiga itu adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan dari pemerintah. Hal ini yang biasa dilakukan oleh pengemban karena harus mengikuti peraturan yang diajukan oleh pimpinan atau pemerintah. Dengan adanya sistem baru diharapkan terjadi peningkatan dalam hal yang pertama itu kinerja ini yang dapat diukur dari throughput dan respon time. Throughput ini artinya jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada suatu saat tertentu, dan respon time ini adalah rata-rata waktu tertunda di antara dua transaksi. Dan yang kedua ini kualitas informasi yang disajikan. Dan yang ketiga, keuntungan atau penurunan suatu biaya. Ini berhubungan dengan jumlah sumber daya yang kita gunakan. Yang keempat ini kontrol pengendalian. Dan yang kelima, efisiensi dan pelayanan. Tujuan dilakukannya pengembangan sistem informasi. Yang pertama itu performance atau kinerja. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi dengan waktu yang secepat mungkin. Yang kedua ini informasi peningkatan kualitas dan informasi tersebut sehingga akan menentukan kebijakan dari organisasi. Yang ketiga ini ekonomi. Sini meningkatkan keuntungan dengan biaya yang minimum. Yang keempat itu kontrol atau pengendalian. Pengendalian di sini digunakan untuk mengontrol atau mendeteksi adanya kesalahan pada suatu sistem. Efisiensi atau efisiensi di sini pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Dan yang terakhir service, peningkatan layanan oleh sebuah sistem. Metode pengembangan sistem informasi. Di sini ada
5 metode yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi, yaitu yang pertama pendekatan konvensional. Pemahaman masalah didasarkan pada pelaksanaan prosedur kerja. Pelaksanaan pengembangan diawali dengan melihat alur dokumen dari satu bagian organisasi ke bagian organisasi lain. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan datanya. Secara historis digunakan untuk mengembangkan sistem pengolahan transaksi yang ada di sistem fisik. Dan yang kedua ini pendekatan fungsional. Dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, mulai dari konteks sampai proses-proses paling kecil. Pengembangan di sini dilakukan atau dilaksanakan dengan melihat fungsi-fungsi atau proses yang harus dilaksanakan oleh sistem. Data yang menjadi masukan dan keluaran atau sumber dan tujuan data serta tempat penyimpanan suatu data. Yang ketiga ini pendekatan struktur data. Dari sudut pandang pengembangan adalah struktur data dari dokumen masukan atau keluaran yang digunakan dalam sistem. Pada struktur tersebut dinyatakan secara hierarki dengan menggunakan konstruksi sequence selection dan repetition sampai terlihat proses pembentukannya. Dan yang keempat ini information engineering. Sistem dibangun berdasarkan kebutuhan informasi enterprise. Pelaksanaan pengembangan diawali dengan proses perencanaan strategis informasi dan analisis wilayah bisnis. Cakupan pengembangan sini adalah seluruh enterprise yang mengaplikasikan teknik terstruktur atau otomatis tools. Dan yang kelima ini pendekatan objek. Sudut pandang pengembangan sistem dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada dalam sistem. Sistem pandang sebagai objek yang mempunyai atribut dan operasi yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Setiap objek dalam sistem dapat menerima pewarisan atau dari objek lainnya. Setiap objek dapat mempunyai kemampuan polimorisme. Selanjutnya tahapan pengembangan sistem informasi. Pertama itu ada perencanaan sistem. Suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Dalam tahap ini, sistem harus mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan merencanakan proyek besar seperti perencanaan pengadaan perangkat jaringan teknologi informasi. Dan yang kedua, analisis sistem. Proses koleksi, pengaturan dan evaluasi fakta tentang informasi yang dibutuhkan dan lingkungan tempat sistem akan dijalankan. Dan yang ketiga ini adalah rancangan sistem. Rancangan sistem ini meliputi kegiatan yang bertujuan untuk menggambarkan studi sistem yang akan dibuat. Seperti halnya apabila kita akan membangun rumah, maka rancangan sistem ini dapat kita analogikan dengan bentuk gambar rumah yang akan kita bangun. Dan yang keempat ini pembangunan fisik atau konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya secara fisik dibangun. Ada
Tahap konstruksi inilah yang biasanya paling banyak melibatkan sumber daya yang besar, terutama dalam hal penggunaan SDM, biaya dan waktu. Pengendalian terhadap manajemen proyek pada tahap konstruksi harus diperketat agar penggunaan sumber daya dapat efektif dan efisien. Yang kelima ini implementasi sistem. Pada fase ini sistem siap dibuat untuk dibuat dan diinstalasi. Yang pendekatan pengembangan sistem. Sini ada pendekatan klasik. Pada metodologi pendekatan klasik ini mengembangkan sistem dengan mengikuti tahap-tahapan pada sistem life cycle. Yang kedua, pendekatan terstruktur. Pendekatan terstruktur ini dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Yang ketiga, dari bawah ke atas atau bottom up approach. Pendekatan ini dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan. Pada pendekatan ini mulai perumusan kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Yang keempat, pendekatan dari atas ke bawah atau top down approach. Pada pendekatan ini dari atas ke bawah ini dimulai dari level atas organisasi, yaitu level perencanaan strategi. Pada pendekatan ini dengan mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan suatu organisasi, sehingga langkah selanjutnya dari pendekatan ini adalah melakukan analisis kebutuhan informasi, sehingga proses turun ke pemrosesan transaksi itu penentuan output input atau basis data, prosedur operasi dan kontrol. Keuntungan pendekatan terstruktur. Yang pertama itu mengurangi kerumitan masalah atau reduction of complexity. Yang kedua itu konsep mengarah pada sistem yang ideal, fokus on ideal standard. Yang ketiga, standarisasi atau standardization. Yang keempat, orientasi ke masa depan, masa yang akan datang atau future orientasi. Yang kelima, mengurangi ketergantungan pada desainer atau reliance artistic. Metodologi pengembangan sistem. Itu yang pertama, functional decomposition methodologies. Metodologi ini menekankan pada pemecahan dari sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil, sehingga paling mudah untuk dipahami, dirancang dan ditetapkan. Yang ketiga, data oriented methodologies. Metodologi ini menekankan pada karakteristik dari data yang akan diproses. Yang ketiga itu prescriptive methodologies, itu metodologi yang menekankan struktur dari input dan output di sistem. Alat pengembangan sistem di sini ada 6. Yang pertama itu ada yang dikatakan type diagram. Type diagram ini digunakan untuk mewakili modul sistem sebagai hierarki untuk mendokumentasikan
setiap modul. Yang kedua, data flow diagram atau DFD. Ini yang menggambarkan aliran data dari sebuah sistem. Dan yang ketiga ini circle diagram. Dan yang keempat adalah struktur chart. Pada struktur chart ini pada bagian ini struktur chart di sini struktur chart di sini untuk merepresentasikan hierarki modul program, termasuk dokumentasi interface antar modul. Yang kelima ini Werner atau OR diagram. Ya, di sini yang gunakan untuk merepresentasikan struktur program dari gambaran umum sampai detail. Yang terakhir, Jackson diagram digunakan untuk mempresentasikan suatu struktur program. Selanjutnya, teknik pengembangan sistem. Teknik manajemen proyek yaitu CPM dan PERT. Teknik ini digunakan untuk penjadwalan proyek. Yang kedua, teknik untuk menentukan fakta. Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menemukan fakta-fakta dalam kegiatan belajar sistem yang ada. Teknik analisis biaya atau manfaat, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menghitung biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi. Yang keempat ini teknik untuk menjalankan rapat, yaitu memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan kelima, teknik inspeksi, yaitu proses dan dari analisis dan desain sistem harus selalu diawasi. Adapun penyebab kegagalan pengembangan satu sistem, yang pertama itu kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Yang kedua, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakaian yang melibatkan pemakai. Ketiga, kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya. Yang keempat ini adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Yang kelima ini penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi tidak sesuai. Yang keenam, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Yang terakhir ini implementasi yang direncanakan dan dilaksanakan kurang baik. Ya, itulah mungkin sedikit pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.